Saya Rama Supandi dari 12 IPS 5. Maaf mengganggu waktu Ibu sebentar. Iya. Bolehkah saya mewawancari Ibu sehubung dengan tugas mata pelajaran informatika? Ada tiga yang ingin kami tanyakan. Yang pertama tentang apakah Ibu pernah mendengar tentang pencurian data pribadi? Iya, pernah. Pencurian data pribadi, apalagi di media sosial ya. Jadi secara tidak sengaja kadang-kadang kita menampilkan di story ataupun di feed di Instagram tentang pribadi kita, baik itu nomor HP, baik itu juga identitas yang lain, alamat dan lain sebagainya. Apa saran Ibu tentang adanya pencurian data pribadi? Kalau menurut Ibu, berusaha untuk tidak mengupload apapun itu yang berkaitan dengan identitas kita, karena data yang bocor atau diketahui orang lain itu bisa berbahaya. Secara tidak sadar kita berarti kan memberikan informasi kepada orang lain, berarti informasi itu bocor dan khawatirnya nanti akan ada hal yang tidak diinginkan, contohnya penipuan yang memakai identitas kita, seperti itu. Terima kasih Bu atas waktunya. Selamat siang. Sama-sama, selamat siang. Saya Nigita Olivia dari kelas 12 IPS 5 ingin mewawancari Bapak mengenai tanggapan dan saran pembajakan media sosial. Oke. Media sosial yang kita miliki itu sering dibajak oleh orang dengan tujuan. Jadi media sosial yang kita miliki itu digunakan untuk memberikan komentar terhadap orang lain atau memberikan berita yang tidak benar atau hoax kepada orang lain. Tujuannya seperti apa? Nah, banyak semacam buzzer atau yang tujuannya menguntungkan satu sisi, seperti apa orang yang sedang sedang berkampanye atau seperti itu. Nah, tujuannya memperoleh suara yang banyak, memperoleh dukungan yang banyak. Jadi media sosial kita itu dihacknya oleh mereka. Padahal yang memberikan komen di akun kita kemungkinan bukan kita, tetapi mereka menggunakan akun kita. Nah, sarannya kalau kita mendapatkan sesuatu yang seperti itu, kita keluar dari akun kita, ya, kemudian kita blok akun kita, kemudian kita membuat akun baru. Atau pada saat kita sudah membuat akun baru itu, kita langsung memproteknya. Jadi setiap medsos itu seperti Facebook, Instagram, terus ya banyak lagi lah, itu ada proteknya. Sehingga ketika orang mau memfollow kita pun itu tidak akan bisa masuk kecuali persetujuan kita. Terima kasih atas waktunya Bapak ya. Sekian dari wawancara kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Bu. Saya Randy dari 12 IPS 5. Iya. Saya mau wawancarai Ibu. Boleh. Tentang apa ya? Bagaimana tanggapan dan solusi Ibu tentang pencurian data pribadi? Pencurian data pribadi. Sebenarnya masalah itu udah kayak masalah umum ya. Kita itu sudah sekarang apa-apa serba online, serba digital. Zamannya udah berubah juga. Semua kita apa-apa aplikasi dan lain-lain itu semua serba digital. Kayak kita mau download game saja, kita harus pakai data pribadi ya kan. Nah, itu jadi kalau kebocoran begitu karena mungkin yang memiliki data tersebut tidak bertanggung jawab. Jadi kalau menurut Ibu lebih baik sebelum kita memberikan data pribadi kita pelajari dulu aplikasinya. Apakah aplikasi tersebut terpercaya, mendapat review yang bagus atau tidak dari penggunanya, baru kita bisa memberikan informasi pribadi. Kemudian kalau misalnya informasi itu terlalu detail, kita juga harus bertanya-tanya. Ternyata aplikasinya kenapa terlalu detail? Karena tidak semua aplikasi itu membutuhkan data yang terlalu detail. Cukup yang umum aja gitu kan. Jadi kalau misalnya kita ngasih terlalu detail, takutnya tadi itu jadi data-data bocor, jadi disalahgunakan. Gitu. Kalau dari itu. Jadi seperti itu ya, Bu ya? Iya.
Makasih atas waktunya Bu ya. Oke, terima kasih. Sama-sama. Makasih Bu ya. Saya dari Viola Gloria Perunan, dari kelas 12 IPS 5, ingin mewawancari teman saya yang bernama. Saya Wahyuni Setiawati dari kelas 12 IPS 6. Apa yang akan terjadi jika data bocor? Menurut saya, dampak terburuk bagi organisasi atau perusahaan yang mengalami kebocoran data adalah hilangnya kepercayaan publik, reputasi, tuntutan hukum, atau denda. Sementara bagi orang yang datanya dibocorkan adalah data tersebut digunakan sebagai bahan penipuan. Terima kasih atas waktunya. Saya mengakhiri wawancara kami. Sekian dan terima kasih. Selamat pagi, saya Nigita Olivia ingin mewawancarai teman kita yang bernama Sofia dari kelas 11 IPS 5. Bagaimana tanggapan Anda jika menjadi korban kebocoran media sosial dan disalahgunakan oleh pelaku? Jadi tanggapan saya itu yang pertama, ubah kata sandi baru. Yang kedua, lakukan autentikasi 2 faktor. Yang ketiga, hapus seluruh informasi data diri pada aplikasi yang terkait. Yang keempat, periksa pembaruan dan perusahaan. Yang kelima, bekukan rekening. Dan yang terakhir, segera lapor ke pihak yang berwajib atau kepolisian. Pagi, saya dari 12 IPS 5, saya mewawancarai teman saya dari kelas 12 IPS 4 mengenai kebajakan media sosial. Bagaimana solusi Anda menghindari penggunaan media sosial? Agar terlindungi dari pencurian data, kita perlu membatasi penampilan data pribadi di internet untuk melindungi dan mengatur data pribadi kita dan segera lapor ke pihak berwajib jika data sudah dibajak oleh oknum tak bertanggung jawab. Sekian wawancara kami, terima kasih.